Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi jami'i mahmitihi kuliha ma'alimtu minha wa malam a'lam ala jami'i ni'amihi kuliha ma'alimtu minha wa malam a'lam adada khalqihi kulihim ma'alimtu minhu wa malam a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika nabiyika rasulika an-nabiyil kamili wa ala alihi kama yaliqu bi kamalika wa adita kamalih. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan rahmat sehingga pada sore hari ini kita bisa kembali hadir dalam majelis taklim. Mudah-mudahan Allah berkati kita, diberkati usianya, diberkati rezekinya, diberkati keluarganya, diberkati ilmunya, diberkati ibadahnya. Dan mudah-mudahan kita diberi Allah kesehatan, ya, syah walafiyah. Sehat itu jasmaninya, afiat itu jiwanya. Al-hadiniyah wa kulli niyatin. Surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baiklah, kita mulai dengan mengamalkan istighfar sama-sama, ya. Semuanya ikut. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa
qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Baiklah ya. Sebelum saya lanjutkan materi tentang taqarrub ini, ada pertanyaan ya, yang melalui inbox ya. Saya sampaikan terima kasih atas pertanyaan ini ya. Ini dari Manado ya. Jadi menanyakan bahwa katanya puasa itu latihan kesabaran. Iya, latihan kesabaran. Kok di Quran itu kita disuruh bersyukur. Memang ya ada dalam surat ya Al-Baqarah ya 185 dinyatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Hendaknya kamu sempurnakan bilangan puasa ya sebulan penuh ya, dan supaya kamu mengagungkan Allah atas hidayah yang telah diberikan kepada kamu, dan supaya kamu bersyukur ya. Nah, ini ditanyakan, katanya puasa itu latihan sabar. Ya, sabar itu kan berat gitu. Jadi kok disuruh bersyukur ya. Jadi begini ya, saya jelaskan. Sebenarnya kenapa kok Allah menyediakan bulan Ramadan dan kita diperintahkan puasa, itu sungguh merupakan anugerah. Anugerah. Jadi kelihatannya seperti beban, tapi sebenarnya itu anugerah. Kalau ditinjau dari segi hawa nafsu ya beban. Ya. Tapi kalau ditinjau dari keperluan kita, dan ruh ya, maka itu anugerah. Jadi kita ini tanpa kecuali ya selama perjalanan 11 bulan yang lalu ya, itu mesti punya dua hal, kesalahan-kesalahan atau dosa dan kekurangan, sehingga kita menjadikan diri kita tidak layak ya, menjadi orang yang beriman ya, disqualified ya, karena banyaknya kesalahan dan juga kekurangan. Nah,
sesungguhnya Allah menyediakan Ramadan ini untuk dua hal itu yang paling pokok. Satu, ya, untuk apa? Menghapuskan dosa-dosa. Dan itu sudah menjadi satu, ya, pemahaman umum. Hadisnya hadis sahih bahwa, ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang puasa Ramadan, ya, atas dasar iman, ya, berarti ketulusan, ini bukan karena terpaksa, ya, dan ingin mengharap ridha Allah, maka orang itu dapat ampunan dosa-dosa yang lalu. Ampun dosa-dosa yang lalu. Bahkan masih ada kemungkinan yang lain kalau puasa kita ini barangkali kurang sempurna, ya, sehingga tidak sepenuhnya apa yang dijanjikan kita dapatkan melalui puasa. Masih ada jalan lain melalui tarawih, melalui qiyamul Ramadan. Tersebut sama, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min, ya. Barang siapa orang yang qiyamul Ramadan, ini tarawih, ya. Ramadan itu qiyamul tarawih, ya, bisa sendiri, bisa berjamaah, ya. Ya. Dengan dasar iman, ya, bukan karena terpaksa, tulus, ya, dan mengharapkan ridho Allah semata-mata, maka orang itu akan dapat ampun. Jadi luar biasa loh, ini kesempatan kita dapatkan gerasi umum, ya, dapatkan ampun. Ini dikatakan ini bulan pengguguran dosa-dosa, ya. Jadi apa yang kita lakukan selama 11 bulan yang lalu itu, ya, bisa dilebur di bulan Ramadan. Itu berarti anugerah, ya, kesempatan Yang kedua tadi, kita mesti punya kekurangan sehingga kita tidak bisa memenuhi apa namanya itu, ya, standar, ya. Kan seperti saya terangkan bahwa manusia itu di depan Allah itu ada 7 level, kan. Level yang paling jauh, ya, muslim, ya, di depannya mukmin, ya, terus muhsin. Nah, muhsinnya ada 5, itu soleh, ya, syuhada, siddiqin, robbani, dan para nabi. Yang terdepan para nabi. Nah, sekarang sudah nggak ada, pintu nabi sudah ditutup, ya. Jadi kesempatan tinggal menjadi robbani, itu kutub aulia, siddiqin, para wali-wali, syuhada, orang mati syahid, soleh, ya, ya, orang yang mukmin, dan muslim, ya. Nah, kita ini dalam Quran dinyatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kau mati sekurang-kurangnya dalam keadaan muslim, minimal itu. Nah, cuma itu juga mempunyai standar ya, standar normatifnya yang kadang kita tidak bisa memenuhi, kita tidak mencapai break even point. Tidak mencapai apa? Break even point. Karena banyaknya apa tadi? Kesalahan dan kekurangan. Nah, karena itu Allah menyediakan Ramadan ini. Nah, ada hal yang perlu kamu mengerti bahwa pertama bahwa ya dalam banyak riwayat keutamaan Ramadan itu orang beramal soleh ya, entah itu vertikal atau horizontal ya, artinya amal budi atau amal sosial ya, yang kita kerjakan itu dengan ikhlas itu dilipat gandakan minimal 1000 kali ya. Jadi kamu baca satu ayat Quran, satu ayat sama dengan 1000 ayat. Satu rakaat sama dengan 1000 rakaat. Ini untuk mengejar ketinggalan tadi itu, untuk kekurangan tadi. Ya, terus kamu ngomong-ngomong yang baik, qaula ma'rufa. Ngomong apa saja pokoknya yang baik ya. Itu diberi pahala seperti orang zikir, orang bertasbih, padahal omongan biasa, omongan sehari-hari, tapi asal tidak ada dusta, tidak ada ghibah, tidak ada fitnah ya, tidak ada
caci mencaci, tidak ada sumpah palsu, maka semua kata-kata itu dapat pahala apa? Seperti zikir, seperti tasbih. Jadi kamu ngomong dengan keluarga baik-baik, ngomong ya, mengungkapkan kasih sayang, ya. Misalnya Abdurrahman ngomong dengan keluarganya, I love you so much, itu misalnya gitu ya, itu bisa dapat pahala orang tasbih, karena itu kata-kata yang baik, tapi asal itu pada istri, bukan pada istri orang lain. Kalau istri orang lain dosa. Wow ya. Nah, yang ketiga, diam, jadi diam itu berarti tidak ada ucapan, ya, tidak ada kegiatan, tidak ada ucapan, tidak ada tindakan, ya. Maka diamnya orang yang puasa itu diberi pahala orang tafakur. Orang tafakur kan diam tuh. Kalau berpikir kan diam gini ya. Tidak ada orang berpikir sambil ngobrol. Saya tak berpikir dulu ya. Jadi diamnya orang puasa itu, ya, itu diberi pahala seperti orang tafakur. Padahal tafakur sesaat itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Ya, itu hadisnya ya. Jadi tafakur sesaat itu lebih baik dari ibadah 70 tahun. Itu masih belum apa-apa. Ya, ini tadi kan sudah menyalahi grammar ini sebenarnya. Ya, aturannya kan hanya jika ada sebab ada akibat. Jika ada proses ada has. Jika ada amal ada paha. Ini ada amal apa-apa, diam tok. Tapi dapat paha. Berarti apa? Hadiah, anugerah. Ya, jadi aturan umumnya itu, aturan bakunya hanya jika ada proses ada hasil. Jika ada sebab baru ada akibat. Jika ada amal baru ada pahala. Ya. Karma pahala namanya. Ya. Ini nggak ada apa-apa. Ya. Kosong, tapi dapat pahala. Ini apa? Bukan anugerah. Nah, ada yang lebih luar biasa lagi, bahkan mungkin dianggap gila. Ya, yaitu orang yang tidur. Orang yang tidur baru mukalaf. Orang tidur itu nggak ada. Coba kalau kamu tidur, ya, kan kamu merasa dirimu nggak ada, dan sesuatu di luar dirimu juga nggak ada. Ya, orang tidur itu sebenarnya nggak ada. Semesta ini tidak ada, semua apa yang di luar, di depan kamu tidak ada, ya, ini di belakang, di samping, ya, kanan kiri, atas bawah tidak ada semuanya. Bahkan dirimu tidak ada. Makanya orang tidur itu dianggap tidak ada, ya, tidak ada, tapi dapat pahala. Tidurnya orang puasa dapat pahala. Nah, ini makanya Anjar itu mengambil madhab Naumiyah itu. Madhab tiduriyah. Yang dapat pahala ya daripada main HP ya yang tidak jelas ya, tidur aja. Nah, tapi itu sebenarnya kalau orang tidur saja itu dapat pahala, apalagi jika beramal, entah itu dalam bentuk verbal, ucapan ataupun bentuk behavioral perbuatan. Tapi umpama toh kita ini capeknya, capek sekali, capek ini, itu istirahat, jeda terus kita tidur itu dapat pahala. Coba, apa ada event seperti ini di luar Ramadan? Gak ada, hanya Ramadan saja. Orang tidur dapat pahala, orang diam dapat pahala, orang berkata kata biasa dapat pahala, zikir, sedangkan amal ibadah dilipat gandakan minimal 1000 kali lipat. Ya. Nah, ini semua itu dalam rangka apa tadi? Tadi loh.
kita manusia biasa ini yang selalu mengalami up and down itu banyak kesalahan. Nah, Ramadan hadir untuk ini, untuk agar kita mendapatkan pembebasan ini, pelepasan dari itu dengan cara dapat ampunan melalui puasa dan sholat tarawih. Yang kedua, semua amal kita itu dilipat gandakan minimal 1000 kali lipat, sampai uncountable. Kenapa? Kenapa kok uncountable? Karena sesungguhnya jiwa dari puasa itu sabar. Jiwa di puasa itu sabar. Nah, sedangkan dalam surat Az-Zumar, surat 39 ayat 10 nyatakan, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan mencukupkan pahala orang sabar tanpa apa? Puasa dengan kesabaran itu tandanya apa? Bukan hanya imsak an, tapi imsak bi. Bukan menahan sesuatu dari luar, makanan, minuman, tapi menahan sesuatu dari dalam. Pikiran, keinginan yang tidak. Nah, itu yang demikian itu berarti puasanya orang-orang yang telah mencapai kedewasaan rohani, kedewasaan iman atau majority. Sementara kita ini masih puasa nak kanak. Hanya menahan makan minum itu puasa anak kan? Puasa pelajaran itu. Tapi Allah itu Maha bersyukur ya. Sebenarnya puasa itu bukan mengosongkan perut dari makan, mengosongkan hati dari pikiran yang buruk dari keinginan-keinginan yang tidak baik. Nah, itu butuh kesabar. Jika kita bisa seperti itu, maka apa? Pahalanya tadi unlimited. Itu yang dimaksud hadis bahwa as-saumuli wa ana ajzibihi. Puasa itu untukku dan akulah yang membalasnya. Orang sufi membalasnya, kalau membacanya bukan ajzibihi wa ana ajzan, jadi masdar azan bihi. Puasa itu untukku dan akulah balasannya. Jadi kalau wa ana ajzibihi, akulah yang membalasnya. Jadi Allah sendiri tidak pakai oleh mekanisme perhitungan, kalau Allah sendiri membalas. Kalau diserahkan malaikat ada perhitungan 10, 70, 700 sampai 1000 tadi itu. Tapi ketika Allah sendiri yang membalas itu uncountable, unlimited. Tapi orang sufi membacanya bukan hanya wa ana ajzibihi wa ana ajzan bihi. Azan itu artinya akulah balasan. Dan ini cocok dengan hadis yang lain bahwa li shaimin farhatan, orang puasa itu punya dua kegembiraan. Itu pada saat berbuka, pada saat liqa berjumpa dengan Allah. Wah jadi ada dua gembira ketika buka gembira enggak kalau berbuka? Sampai lali adzan, lali jawab adzan. Itu saya senangnya itu. Ada rumor-rumor itu ada yang belum adzan sebenarnya, tes adzan Allah terus tes, saya udah makan langsung disemburno. Ada lagi dikira Allah akbar, dikira Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahnya panjang, dikira adzan. Saya senang ternyata itu orang baca ayat kursi celek. Saya kepingin yang artinya buka itu menggembirakan. Nanti ada yang lebih gembira lagi ketika orang itu berjumpa dengan Allah. Paham sih ya? Oke, sekarang kita jelas ya. Ini saudara ini dari Manado ini ya. Dan yang lain boleh bertanya melalui WA atau melalui inbox ya. Kalau ingin nomornya 085 490.000 ya, 085 490.000 itu bisa, silakan tuh ya. Seperti beberapa yang lalu ada juga yang bertanya ya dari Manado ini ya. Terima kasih atas pertanyaan. Jadi sekarang kenapa kok kita disuruh bersyukur tadi? Karena di sini maka puasa itu apa? Anugerah. Memang jadi kepentingan nafsu itu beban. Nah, tapi kan kita kan ngerti bahwa kita ini punya kebutuhan, bukan kebutuhan jasmani, kebutuhan
Ya tadi, sementara kita ini dalam menjalankan ibadah ada kesalahan-kesalahan, ada kekurangan-kekurangan. Nah, Ramadan itulah event di mana kita mendapatkan ya peleburan dari kesalahan dan juga penggenapan dari kekurangan. Terus ada yang ketiga, tadi kan untuk menghapus kesalahan, untuk menggenapi kekurangan, dan yang terakhir untuk menyempurnakan derajat ini, untuk meraih takwa. Dan itu luar biasa, ya. Tidak ada keberuntungan lebih ini, ya. Sebab jika orang menjadi orang bertakwa, maka menjadi kekasih Allah. Makanya malam Lailatul Qadar itu malam wisuda sebenarnya, malam wisuda para aulia. Ya, saya beritahu ini teman-teman ya, atau para ahbab ya. Jadi sebenarnya ini kesempatan luar biasa. Ya, setiap Ramadan, terutama malam Lailatul Qadar itu malam lahirnya para wali-wali baru. Ya, yaitu orang yang lulus, ya, meraih derajat takwa, maka dia menjadi aulia. Kan Quran mengatakan bahwa para wali itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Surat Yunus surat ke-10 ayat 4 ya 6, surat 10 ayat 61, 62, 63, 64 ya. Jadi luar biasa. Maka malam Qadar malam istimewa sekali kan, itu malam wisuda. Malam diangkatnya hamba-hamba yang soleh itu menjadi aulia, dan biasanya mimpi atau mendapatkan tadi pencahayaan itu, nur ya. Paham ya? Paham ya? Minimal itu mimpi didatangi malaikat mendapat salam dari Allah. Itu pengalaman praktek ya. Ya, pada kira-kira tahun 90 berapa itu saya mengalami hal seperti itu, malam 27 ya. Dalam keadaan itikaf ya, tidak dalam keadaan tidur, ya duduk aja. Ya. Ada malaikat yang datang dan menyampaikan salam. Memang Quran kan katakan salamun hiya hatta matla'il fajar. Nah itu nyata, jadi malaikat itu datang memberikan salam one by one, ya, one by one, ya. Bertemu face to face begini. Dan nanti indikasinya ya, pasca itu kita damai gitu. Kata-kata salamun ya hatta matla'il fajar. Ini fajar di sini maksudnya oleh, kalau kita baca tafsir Jalani, itu bukan fajar menjelang subuh aja itu. Ya ini sampai kematian ya. Datanya fajar itu adalah kematian. Jadi seumur hidup. Jadi salam tadi, kedamaian yang diterima itu sampai seumur hidup, jadi damai. Nah, bukan itu keberuntungan yang besar. Jadi ada 3 yang diberi Allah di bulan Ramadan. Dihapuskan dosa-dosa, digenapi amal-amal yang kurang, dan diangkat derajat tertinggi derajatnya orang bertakwa, dan bahkan menjadi para auli. Sehingga di bulan Ramadan itu bulan di mana banyak wali-wali baru yang diangkat oleh Allah, menggantikan ya mungkin wali yang sudah meninggal. Di antaranya kalau ada cirinya itu, kalau ada ini supaya ini ada pengetahuan aja ya, pengetahuan. Kalau ada malam nafas Ramadan ya, itu kok betul malam Jumat ya, malam Jumat ya, itu malam istimewa sekali ya. Kalau ada seorang wali yang wafat malam itu atau paginya, itu pasti ya itu wali besar, bahkan wali kutub ya. Jadi beberapa tahun yang lalu ketika hari Kamis ya, saya ngaji Minhajul Abidin hari Kamisnya itu, nanti malam Jumat, malam Ramadan ya deh. Saya sudah sampaikan itu pada asar itu. Biasanya kalau gini nih
akan ada pengangkatan wali kutub sebenarnya gitu. Kalau ada malam Jumat, ya Roma, kan itu menggabungkan jantungnya tahun itu Roma, jantungnya minggu itu pokoknya itu menggabungkan dua ya nilai yang luar biasa ya. Saya bilang kalau ada malam Jumat yang pas tanggal 15 itu biasanya ada wali kutub yang diangkat. Tapi itu biasanya ada wali kutub akan meninggal. Nah, saya bilang gitu. Habis subuh ada telepon dari Mekah ya, Kiai Mas Yusuf mengabarkan bahwa Abu Yazid Maliki ya itu mening. Ya, itu saya itu. Padahal saya Kemisnya sudah ngomong begitu. Saya beliau itu adalah kutub aulia. Kutub ada semuanya ada dalam kitab ya mengenai ya makna-makna rahasia dari ya, hari-hari ya selama Ramadan itu luar biasa ya. Jadi saya ulang lagi, kita harus bersyukur bahwa kita diberi kesempatan ya pada tahun ini untuk bisa menikmati hadiah anugerah bulan Ramadan ya. Nah, mudah-mudahan kita juga tahun depan masih tetap mendapatkan ya. Baik, saya kembali ke materi awal ya, tema utama. Jadi karena ada pertanyaan, jadi ya tidak apa-apa, tidak masalah, yang penting relevan ya. Yang penting pertanyaannya jangan keluar dari Ramadan, nanti kamu tanya mengenai hantu dan sebagainya. Ya. Jadi ya, kalau tanya jodoh boleh nggak ya? Ya itu Mas Anjar kepingin tanya jodoh aja. Ya boleh, tapi ya mungkin di luar konteks ini aja ya. Ya. Jadi kembali kepada kemarin bahasan ya taqarrurullah, bahasan bab goda. Ada 4 godaan. Pertama kesenangan dunia, yang kedua manusia, yang ketiga adalah setan, yang keempat adalah hawa nafsu. Dan ini sesungguhnya merupakan ulangan ya apa yang dialami Nabi Adam alaihissalam. Nah, di surga itu sampai terusir dari surga dan ya terjauh dari Allah itu karena 4 hal ini. Kesenangan dunia diwakili oleh buah, manusia diwakili oleh Sayyidah Hawa, setan diwakili oleh dan yang keempat ya hawa nafsu ya Nabi Adam sendiri yang beliau menyatakan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baiklah, pada pertemuan yang kemarin saya sudah bahas mengenai ya, pada pertemuan kemarin saya sudah bahas mengenai apa? Mengenai ya godaan kesenangan dunia ya. Godaan kesenangan duniawi, dan sudah saya jelaskan dengan ya gamblang dan mudah ya. Intinya bahwa dunia itu memang satu sisi sebagai ya medan tempat kita beramal, tapi juga di dalam ada tapi semua godaan itu godaan yang sebenarnya semu dan sementara ya. Nah, bagaimana kita menghadapinya dengan berlaku zuhud ya? Kenapa? Ya, doakan jodohmu cedak ya. Ya, kamu berbakti ya. Mau yang ya. Habis ini nanti habis raya langsung menikah ya. Doakan Buya ya. Baik. Jadi sikap zuhud. Zuhud itu ada 4 tingkatan. Zuhud dengan meninggalkan yang haram, ya, dunia yang haram. Zuhud dan meninggalkan dunia yang syubhat, ya.
Itu dengan meninggalkan kesenangan dunia yang makruh, dan zuhud dengan meninggalkan kesenangan dunia yang mubah tapi berlebih. Ya, sudah saya terangkan itu ya. Dan itu kuncinya ya dengan cinta, itu tidak mungkin tanpa cinta ya. Tidak mungkin tanpa cinta kita bisa berlaku zuhud. Baik, sekarang adalah yang kedua, godaan manusia. Hidup di dunia ini memang plural, artinya kita ini bergaul manusia ya. Tidak bisa kita hanya memilah-milih yang baik-baik aja ya. Ada yang tidak kurang baik, itu bukan tidak baik ya. Hanya di akhirat nanti orang yang baik itu kumpul di surga. Ya, tidak ada orang jelek, tidak ada orang buruk, tidak ada orang jahat. Nah, sedang di neraka sebaliknya, semuanya orang yang tidak baik. Ya, sehingga karena itu hidup dunia harus hati-hati. Ya, terutama pergaulan. Sebab memang kalau kita belajar psikologi kepribadian, yang menentukan kualitas kepribadian manusia itu ada 3 sebenarnya. Pertama faktor nafsiyah, faktor hereditas, faktor bawaan, bakat. Ya, contohnya kecerdasan dan sebagainya, itu kan bakat gitu ya. Ya, tidak mesti harus orang kaya. Banyak orang miskin di desa itu cerdas-cerdas. Ya, penemu-penemu itu banyak orang di desa itu. Yang menemukan 4G itu orang dari diri yang biasa ngarit apa itu ya, orang yang tidak punya sama sekali itu cerdas. Ya, cerdas itu bukan karena makanan ya, memang bakatnya. Kalau saya goblok ya goblok. Ya. Nah, cuma ada yang goblok mendadak yang pernah saya cerita itu. Dosen killer ya. Ya teh, profesor dibentak istrinya jadi goblok mendadak. Itu lain lagi itu. Itu shock gitu. Ya. Ya. Faktor yang kedua ya, itu faktor pendidikan. Sekarang ada orang cerdas. Ya, tapi pendidikannya tidak bagus, tidak berkualitas. Itu sulit juga untuk aktualisasi potensinya ya. Dia sekolahnya di daerah ya, atau mungkin di luar pulau yang masih sangat terbelakang ya. Ya, tidak bisa untuk menumbuh kembangkan bakatnya ya, potensinya secara maksimal optim. Jadi faktor pendidikan mempengaruhi, termasuk guru. Siapa gurunya itu ya. Ya, kalau gurunya nggak cerdas ya, gimana murid itu bayangan guru itu seperti bagaimana ya. Ya, jadi memang penting gitu ini ya. Dari pendidikan orang tua, pendidikan yang baik gitu. Kata Ghazali, murid itu seperti bayangan. Jadi kalau pohon itu bengkok ya, bayangannya punya Kalau pohon lurus ya bayangannya lurus. Harus hati-hati. Malah ada ungkapan bahasa Jawa itu, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Maksudnya itu akan lebih ya, karena keteladanannya itu memang begitu. Yang ketiga, yang sangat mengaruhi kepribadian manusia itu pergaulan, lingkungan. Sekarang orang itu bakatnya bagus, ya, lembaga pendidikan juga bagus, gitu. Tapi kemudian dia salah pergaulan dengan orang yang rusak. Dan orang yang malas ya malas, orang yang tidak punya prestasi ya tidak punya prestasi. Ya, oleh karena itu Quran sangat punya perhatian dalam masalah pergaulan ini. Dalam surat At-Taubah ayat 119 menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kamu lihat dicek itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah. Dan kamu bisa menjadi orang bertakwa dan yang kumpul bersama orang siddiq. Orang yang benar imannya, benar ibadahnya, benar akhlaknya. Ya, ini luar biasa ayat ini. Jadi surat At-Taubah ya, coba lihat ya. Surat At-Taubah atau surat ke-9 ayat 119. Ya, sudah ketemu ya? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu
mas shodiqin. Hai orang beriman, bertakwalah. Ya, dan agar kamu bisa menjadi orang bertakwa, maka kumpul bersama orang yang siddiq, orang yang benar. Benar itu benar 3 aspek itu tadi, akidahnya benar, ya, ibadahnya benar, dan tentu saja akhlaknya. Ya. Jadi sekarang banyak orang mengklaim akidah yang paling benar, akidah yang paling sahih, ya, ibadahnya yang paling benar, yang paling sahih, tapi akhlaknya buruk, itu tidak bisa diterima. Ya, jadi ada aliran baru di Indonesia ini, ya, yang mengklaim akidah yang paling benar, ya, yang lain itu penuh dengan khurafat, tahayul, ya. Ibadahnya paling sahih, yang lain penuh dengan bid'ah, ya, tetapi akhlaknya buruk, tidak bisa dipercaya. Akhlak itu output, ya. Jadi gini, kalau di dalam pandangan, ya, Quran bahwa agama di bawah seperti pohon, ya, akidah itu akar, ya, syariat itu batang, lalu akhlak itu buah. Nah, tergantung kalau jenisnya. Kalau pohon yang thayyibah, ya, akan menghasilkan buah yang baik. Contoh begini, kamu beli bibit mangga gadung, ya, dah. Kalau memang itu asli, tandanya apa? Buahnya gadung. Tapi jangan tertipu hanya karena sekedar keterangan surat ataupun, ya, semacam kayak sertifikat itu, ya, bahwa ini gadung yang asli, ya, gadung yang tapi ternyata setelah ditanam tumbuh itu, ya, buahnya kecut, maka itu tidak mungkin. Artinya, jadi ukuran validitasnya, ukuran verifikasinya bahwa akidah itu yang benar, syariat benar itu akhlak. Ya, jadi jangan yang mendasarkan pada dalil-dalil. Dalil itu, ya, multi interpretasi, ya. Iya, dah. Ini dikatakan pemahaman. Itu seperti tadi, meyakinkan bahwa ini mangga gadung hanya karena dasar sertifikat. Tidak bisa. Tanam dulu buahnya gimana sih? Kalau memang buahnya gadung, ya betul asli. Kalau buahnya itu ternyata kecut, ya bukan. Nah, begitu juga, walaupun berkuar-kuar akidah yang paling benar, ya, ibadah yang paling sahih, yang lain itu penuh dengan bid'ah, ya, tapi ternyata kok akhlaknya buruk, ya, pada orang yang buruk, pada orang tua buruk, pada keluarga yang buruk, pada tangga buruk, ya, suka bertengkar, ya, maka itu sudah tidak bukan, ya. Kita hanya klaim saja seperti tadi itu, ya, klaim bahwa itu gadung yang ya, ternyata ditanam buahnya kecut. Jadi artinya apa? Bahwa ukurannya bukan di situ, ukurannya bukan masalah, ya, verifikasi dalil-dalil, bukan. Itu masih terlalu, ya, prematur sebenarnya, ya. Gitu. Tapi yang paling akurat, ya, yang paling valid dan reliable itu adalah akhlak. Paham, ya? Nah, jadi jelas sekarang bahwa pergaulan itu sangat penting sekali. Karena manusia ditentukan oleh 3 hal tadi, apa? Bakat atau bawaan, ya, pendidikan, dan lingkungan. Nah, kita belajar apa dari lingkungan? Dari belajar bahasa itu, lingkungan. Kenapa kok orang Jogja, ya, orang Solo itu halus bahasa Jawanya, tapi orang Surabaya karena apa? Lingkungan. Kita dipaksa untuk bicara seperti orang Solo, Jogja tidak bisa. Tapi orang Jogja, orang Solo juga dipaksa untuk bicara seperti kita, ya, tidak bisa. Padahal bahasa itu menggambarkan juga karakter, ya. Lingkungan. Jelas saja, ya. Jadi itu pengaruhnya luar biasa. Karena itu harus hati-hati. Nah, lebih-lebih sekarang ini, kita sekarang ini memiliki
dua lingkungan yang live dan cyber. Ya. Kamu di rumah aja, tapi bisa bergaul dengan banyak orang melalui dunia virtual ya. Anjar misalnya di rumah, tapi bisa ya pergaulannya ya dengan banyak ya komunitas, dengan banyak orang, dengan berbagai macam tipologi, dan itu berpengaruh semuanya. Maka harus hati-hati. Jadi ada dua sekarang kita ini bergaul ya. Bergaul secara live langsung dan secara cybernetik gitu. Ya dah. Nah, di situ kita semakin harus hati-hati. Beberapa orang tua, wah anak saya di rumah terus kok, tak kemana-mana. Iya, tapi kamu lihat dulu dia apa yang dipegang itu, yang ya akses melalui internet itu apa gitu. Ya, banyak sampah-sampah di situ. Ya dah. Nah, di situ maka Quran mengatakan dalam surat Al-An'am surat ke-6 ya, coba dilihat surat 6 ayat 116 ya. Surat apa? Al-An'am ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabillah. Ya, jika ikuti kebanyakan manusia di muka bumi, maka akan mereka menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ini maksudnya cara mengenai tren ya. Mega tren yang berkembang ya toh. Pada umumnya kalau kita tanpa standar normatif, tanpa filter, ya kita ikut-ikutan aja ya akan sesat. Karena memang sekarang itu lingkungan itu tidak hanya berkembang secara alamiah, tapi by design. Ada namanya social engineering, ada namanya political engineering, kepentingan politik atau kepentingan sosial tertentu ya, sehingga ada teori conditioning namanya dalam psikologi itu ya, mengkondisikan ya suasana sehingga orang itu ya berperilaku seperti itu ya, terutama dalam bidang politik itu kan semuanya kan nggak ada yang asli itu ya itu semua by design, ada teori conditioning ya. Paham sih? Jadi sekarang lingkungan itu tidak sepenuhnya satu yang alamiah sebenarnya, itu by engineering, rekayas atau social engineering atau political engineering atau economical engineering. Nah di situ maka Quran coba perhatikan lagi surat 6 dari ayat 19. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kau itu kebanyakan manusia di muka bumi. Maksudnya orang tidak beriman ini ya, orang tidak beriman ya. Beriman itu maka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ini ayat ini sebagai dalil anak-anak itu ya, karena mereka kelompok minoritas, maka kalau kamu ikuti mayoritas umat Islam ya, dia akan menyesatkan kamu. Itu ngawur. Itu tafsir dari mana itu? Padahal ayat ini bicara mengenai kita orang beriman diberi warning ya, jangan gampang-gampang ikut tren, apalagi tren itu jika yang dominan bukan dari orang beriman, bukan kok ya, di hadapan orang beriman ya. Sekarang jadi itu loh kelompok mayoritas itu. Kita diingatkan kita jangan ikuti banyak manusia sesat ya. Ya dah. Nah justru ya dibalik Rasulullah menyuruh kita ini untuk mengikuti ya Syaul A'zam. Jadi untuk mengikuti mayoritas, karena mayoritas tidak mungkin orang bersepakat dalam kesesat. Justru kalau kelompok-kelompok kecil-kecil itu limited group itu ya sering ya masih tidak teruji oleh sejarah ya. Ya dah. Paham sih. Nah, apa alasan Quran mengatakan bahwa ya kenapa kita dilarang mengikuti seperti itu? Karena apa? Ya, wa in tuti ya wa in tuti aktsara ma fil ardi yudilluka an sabillah ya iyattabi'una ila dhon ya, mereka tidak mengikutinya kecuali asumsi. Ini bukan orang beriman. Orang beriman tidak mengikuti dhon, itu dalil qat'i, bukan dalil dhoni. Ya, yang mengikuti dhon itu apa? Dhon itu asumsi yang mendasarkan pada
kehidupan pada asumsi, pada hipotesis ya orang tidak beriman atas dasar saintis. Nah, sekarang sejak ada revolusi industri di barat itu kan orang banyak meninggalkan agama, ya, dan hidup dengan pandangan positivisme. Ya, ini dengannya sains. Sains itu apa dasarnya? Ya, hipotesis dari asumsi, ya. Dan ada verifikasi, tapi itu hanya secara empirisme saja. Ya, padahal kebenaran tidak hanya bersifat empiris. Ya. Kebenaran tidak hanya bersifat empiris. Ada fenomena yang tidak empiris sebenarnya. Tidak bisa dibuktikan. Saya tanya, kamu mimpi itu benar nggak? Kamu bisa membuktikan mimpi? Bisa atau tidak? Loh, ya itu. Tapi mimpi itu benar tidak? Ada mimpi, tapi tidak ada seorang pun bisa. Mana buktinya kamu mimpi? Bisa Anjar tiba-tiba ngomong, cewek aku tadi mimpi ketemu kamu. Cewek bilang, mana buktinya? Ya tidak bisa. Ya, wow sih. Itu makanya itulah kelemahan empirisme sebenarnya. Masih banyak lagi kalau saya, ya. Makanya orang belajar. Ghazali itu punya kitab namanya Mihakun Nadhar dan Mi'yarul Ilmi. Itu ada 70 aksiomatika berpikir, ya. Itu orang itu mengerti ini, itu melebihi ilmu mantek sebenarnya, ya. Sehingga tidak gampang terpedaya oleh pemikiran-pemikiran filsafat yang, ya, yang bersifat spekulatif, ya. Nah, sekarang itu kita ingat, jangan ikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, karena mereka tidak mengikuti hanya dhon itu asumsi, ya. Asumsi itu apa? Cikal bakalnya apa? Hipotesis adalah untuk diuji, ya, melalui riset, entah itu library riset atau grounded riset, ya. Tapi meskipun begitu, tetap juga tidak ada akurasi, ya. Apalagi itu kalau menyangkut masalah ruh, tidak bisa. Makanya dalam ilmu psikologi itu ada banyak aliran. Ya, psikologi ada psikoanalisa, yang pertama itu dari Freud. Lalu ada lagi, berkembang lagi, ya, psikologi aliran perilaku, behaviorisme. Ya. Lalu berkembang lagi gelombang ketiga namanya humanisme. Itu berbeda-beda asumsinya tentang manusia. Nah, sekarang berkembang lagi psikologi transpersonal. Ya, sampai orang barat ini bingung. Sampai kata Alvin Toffler dalam The Third Wave gelombang ketiga itu dia bilang bahwa banyak para psikolog itu lebih sinting daripada pasiennya, karena saking bingungnya tentang teori-teori manusia. Sampai ada kata-kata begitu bahwa banyak para psikolog itu lebih sinting daripada pasien karena kebingungan tentang konsep. Karena manusia itu bukan masuk jasmani aja, bukannya psyche, ada soul, ada ruh, yang itu enggak bisa tanpa landasan wahyu. Sehingga tidak mungkin orang bisa menemukan kebenaran hanya dengan, ya, penelitian empiris. Nah, ini Quran mengatakan janganlah kamu ikuti kebanyakan manusia di muka bumi. Ya, ini orang yang tidak beriman, karena mereka tidak hanya mengikuti hanya asumsi atau sekedar hipotesis, ya, dan itu orang banyak salahnya. Ya, sekarang sudah mulai orang sadar, ya, di barat sendiri sudah terjadi suatu kebangkitan kesadaran, ya. Sudah banyak orang-orang muluk Islam, entah itu di Jerman, di Inggris, ya, di Belanda sendiri, ya, terus di Amerika itu, karena sudah era-era yang disebut oleh para sosiolog sebagai era positivisme sudah berakhir, sudah. Ya, di abad milenium orang mulai sadar kembali, ya. Terutama di Sweden itu dulu banyak orang-orang meninggalkan agama, sekarang banyak beragama, baik. Ya, tapi agama yang benar, bukan agama yang palsu, ya. Ya, akhirnya milih Islam itu. Ya, nah inilah. Baik, jadi apa yang ingin saya sampaikan bahwa dalam rangka perjalanan menuju Allah itu kita harus hati-hati. Faktor kita cari pergaulan yang benar, ya. Nah, karena itu ada rekomendasi dalam Quran supaya kita ini berjamaah, ya. Jadi dilarang pergaulan yang ngawur, ya. Nah, kita harus ada zona stabilitas, zona keamanan, yaitu kita punya jamaah dan ada pembimbing, ada mursyidnya, sehingga kita berada dalam satu circle atau lingkaran yang benar.
lingkungan yang ya, itu jadi satu filter untuk kita ini tidak bergaul yang secara acak, Nah, di dalam Quran surat Kahfi surat 18 ya, ayat 28 dinyatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'asyi yuriduna wajhahu wa la ta'tu aynakahum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfala qalbahu an dzikrina wa taba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Itu surat Kahfi ya, ayat 28 ya, ayat 28. Artinya bersabarlah kamu ya. Kita harus bersabar untuk selalu bersama ma'al ladzina, berarti bersama orang yang menyeru Tuhannya pagi hari dan sore hari. Artinya harus ada, kita berada dalam jamaah, yang jamaah itu memiliki ciri punya amalan zikir pagi petang, itu sahabat. Ini Quran loh ini ya. Yad'una rabbahum bil ghadati wal 'asyi, ya, nyeru Tuhan di pagi hari dan petang ya, hanya mengharapkan ridho Allah semata-mata. Wala ta'tu aynaka anhum, jangan kau palingkan matamu dari mereka. Berpaling berarti meninggalkan. Kalau berpaling ke menuju, jangan palingkan matamu dari mereka hanya karena mengharapkan kesenangan dunia. Lanjutannya apa? Wala tuti man aghfala qalbu an dzikrina, jangan kau ikuti pola hidup orang yang aku lalaikan hatinya dari mengingatku. Tidak ada zikir, tidak ada amalan zikir, sehingga dia kehilangan self control, wattabahu ya, dan banyak mengikuti hawa nafsu, wa kana amruhu furuto, dan keadaannya dia banyak melanggar larangan-larang. Karena apa? Karena kehilangan self control. Jadi ini kita dengan detailnya bahwa kita disuruh bagaimana agar kita terselamat dari pergaulan yang buruk, maka kita harus bergabung ya, dengan suatu komunitas atau dengan jamaah yang ciri-cirinya dia itu senang zikir pagi petang ya. Dan kita dilarang meninggalkan kelompok seperti ini hanya karena mengharapkan kesenangan duniawi, dan kita dilarang mengikuti orang-orang yang hatinya lalai sehingga kehilangan self control, dan karena itu kemudian akhirnya banyak melanggar larangan. Jelas ya. Jadi jalan keluarnya, kalau kemarin godaan dunia itu dengan zuhud, ini jalan keluarnya dengan apa tadi? Berjamaah. Dan ada hadis lagi, alaikum bil jamaah, hendaknya kamu hidup dalam berjamaah. Nah, jamaah di sini bukan sembarang jamaah ya, tapi jamaah itu adalah kumpulan orang yang memiliki satu tujuan ya. Kita katakan mereka itu para sahabat itu satu hati satu kiblat ya, satu hati satu kiblat. Orang itu ada sekedar kenalan, ada atau teman, ada ya. Nah, ada yang dikatakan sahabat. Kalau sahabat itu harus satu hati satu kiblat ya. Itulah alaikum bil jamaah, hendaknya kamu bersama. Jadi tidak bisa sendiri-sendiri. Nah, burung-burung aja kan juga gitu ya. Ya, di satu dahan bertengger burung yang sama. Kita kalau coba sekarang kamu meninggalkan jamaah seperti ini, kamu pergilah dari jamaah ini coba sendiri ya, kamu pergi ke Bali atau kemana, nanti akan banyak menghadapi tantangan-tantangan, godaan-godaan ya. Misalnya sekarang Anjar ya, tiba-tiba pergi ke Bali atau ke Jakarta ya, bisa tidak menemukan komunitas, tidak menemukan jamaah, akan berat ya untuk menjaga diri paham ya, pasti sulit itu ya. Memang bisa, tapi itu berat karena akhirnya terlepas nah gitu aja ya. Nah, akhirnya lama-lama terbawa arus ya. Mudah-mudahan Allah memberkati kita ya, kita dijaga oleh Allah baik dari godaan dunia maupun tipu daya manusia yang memperdaya kita dari jalan yang lurus, dari jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah. Dengan cara apa tadi? Kalau dunia itu berlaku zuhud, kalau pergaulan itu kita harus hati-hati dan harus bergabung dengan kehidupan yang ya baik, yaitu melalui jamaah ya, dipimpin oleh orang-orang yang ya tulus, yaitu dikatakan orang sidik ya, sidik akidahnya, sidik ibadahnya, sidik akhlak yang benar-benar ya. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah
وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.